work ethic sih di antara waktu kecil, maksudnya waktu SMP SMA di saat teman-teman main saat pada umumnya kan waktu SMP SMA kita lagi seru ya main. Yes. Kita sendiri yang latihan, kita latihan klub, latihan di lapangan sendiri, maksudnya latihan di rumah sendiri tambah-tambahan. Dari pelatih di rumah, yang lain bisa nongkrong, bisa main apalah, main game, main apa ya, itu cuma exactly. ya latihan-latihan aja setiap hari. Komitmen ya, paling susah komitmen. Cuma ya baik lagi ke tujuannya, apa ya, kayak goals kita sebenarnya, maksudnya dari awal kan udah pengen nih, kayak pengen hidup di basket nih, jadi kayak Yo, what's up? Selamat datang di Dewa Talks. It's all about Dewa United. Dan tentunya di Dewa Talks ini kita akan ngebahas apa-apa aja yang ada di Dewa United. Jadi bukan cuma klub bolanya aja, tapi juga tentu saja di Dewa United lo bakal tahu bahwa Dewa United ini banyak banget ya. Ada bola, terus juga ada tim e-sportnya, bahkan juga tim basketball yang baru saja meraih kejayaan yang memang luar biasa. Dan untuk di Dewa Talks episode kali ini, I'm your host James Purba, bakal nemenin Sobat Dewa United pastinya dengan salah satu pemain muda berbakat yang ada di klub dari Dewa United Basketball. So, please welcome Raditya Wibowo. Wow. How's life, Radit? so far so good. Jalanin off season. Yes, off season, tapi kemarin baru aja melalui laga-laga yang lumayan menantang juga ya pastinya di IBL All Indonesian 2025. Runner up dengan pemain-pemain muda. Yes. Gimana rasanya tuh dengan persaingan yang cukup ketat kemarin? It was fun, Yes. bisa main sama pemain-pemain muda yang seumuran, yang tanpa beban juga ngelawan tim-tim senior, ya dapat pengalaman yang sangat amat berkesan lah di All Indonesia. Great experience ya. Dan apalagi juga rata-rata pemain-pemain yang memang hadir dari Elite Pro, dari Dewa United Basketball. Cuman kalau seandainya boleh tahu nih, dari point of view Radit ya, melihat bagaimana pengembangan akademi yang ada di Dewa United Basketball so far, apalagi lo juga berasal dari situ. So far gimana? Super proud sama teman-teman yang dari Elite Pro, dari Dewa Academy, soalnya ya mereka dari umur, ya mereka dibina sama Dewa dan mereka bisa deliver di kejuaraan yang paling tinggi di Indonesia, All Indonesia. Jadi ya bangga lah sama teman-teman semua. Ya pasti proud ada. Dan ditambah lagi juga kalau kita ngomongin pencapaian ya Sobat Dewa, ini untuk Dewa United Basketball Club ini di IBL All Indonesia ada peningkatan ya. Dari tahun lalu dan juga di season ini. Musim lalu kita kita dapat bronze. Yes. Ya, tahun ini kita dapat silver. Tahun depan gold. Amin. Wow. Oke. Sebetulnya sebelum gue tahu kalau saya di episode perdana dari Dewa Talks ini gue bakal ngobrol sama Raditya Wibowo, kan gue ditanya tuh, tahu basket gak James gitu? Waduh, gue sih so far 12 tahun terakhir sepak bola sih yang gue ikutin ya, karena terakhir kali gue ngikutin basket, ini sorry ya kalau gue intermezzo ya sebetulnya, gue seumuran dia pada saat itu, dan gue ngefans banget sama zaman itu, berarti gue SMA, Derrick Rose. Yes, zaman-zaman DBL tuh kalau di kota gue kan di Jogja, gue DBL tuh paling diidam-idamin banget gitu. Terus habis itu ada kompetisi sebelum DBL, dan gue ikut tuh sama klub yang gue bikin sendiri di SMA, SMA-nya di desa tuh dulu. Dan yang bisa basket cuma 2 orang, 3 orang. Gue center. Pertama kali ikut tanding yang kompetitif, itu gue kelas 1 SMA. Kita kalah 48-12. Dari situ gue trauma dan gue tidak ngikutin lagi.
Bola basket ya dulu padahal ikutin NBA, ikutin pemain-pemain muda, NBA rookie kan biasanya ada juga Iya. kan. Nah, untuk sekarang ini gue ketemu sama one of the best young player di IBL, apalagi di tahun lalu ya, Rookie of the Year Yes, 2024. Congratulations ya, karena Thank you, gue baru thank you. pertama kali ketemu sama lo di sini, dan ditambah lagi juga tahun 2025 memorable banget pastinya Dewa United bisa jadi jawara di IBL. Thank you Kak, thank you. So far dengan pengalaman yang lo dapetin ya, ini selain di kemarin IBL All Indonesian 2025, tapi dengan rekam jejak lo dari awal, dari ya mungkin lo apa ya, SMA ke kuliah, terus habis itu tiba-tiba dapat juara IBL. Itu pasti ada perjalanannya ya, ada story yang mungkin mahal nih yang banyak orang masih belum tahu dari Raditya Wibowo. Kasih tahu dong apa aja yang lo laluin pada saat itu. Apa ya? Ya work ethic sih di antara waktu kecil, maksudnya waktu SMP SMA, di saat teman-teman main Yeah. saat pada umumnya kan waktu SMP SMA kita lagi seserunya main. Yes. Kita sendiri yang latihan, kita latihan di klub, latihan di lapangan sendiri, maksudnya latihan di rumah sendiri tambah-tambahan. Ada program, maksudnya jalanin program dari pelatih di rumah, yang lain bisa nongkrong, bisa main apalah, main game, main apa Ya, 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 itu ya, cuma exactly. ya latihan-latihan aja setiap hari. Oke. Perjuangannya dulu waktu Latihan terus ya. latihan ya. Berarti Makanan sehari-hari. latihan. makanan sehari-hari. Sehari-hari Goks. latihan. Cuman kalau boleh tahu berarti starting lo kenal sama basket Itu umur 11 mungkin ya, atau kelas 4 SD kalau nggak salah, lebih tepatnya 4 SD. oke, kenapa basket? Kenapa basket? Karena nggak sengaja aja sih, karena nggak Serius? sengaja. Iya, dulu main bola. Pada gitu? pada anak kecil pada umumnya main bola, main suka banget main bola, udah ikut SSB. apa? SSB Iya. ya, SSB di dekat Justru rumah. SSB dulu ya? Iya, justru SSB dulu. Dulu udah serius main bola. Oke. Terus waktu itu kejadiannya lagi musim hujan, kalau di bola kan kalau hujan tuh lapangan becek tanah kan. Aduh, tanah nih, maksudnya lagi malas lah gitu. Dulu di komplek ada 2 lapangan, ada bola, ada basket. Oke. Waktu lewat lapangan basket, lagi ada yang lagi main basket. Terus lagi kekurangan orang, itu mereka udah gede. gitu? Iya, mereka SMP SMA lah, waktu masih SD. Terus kayak tiba-tiba random aja lagi lewat, dia manggil kayak, main sini, kita kekurangan orang. Udah main aja. Disuruh jadi figuran lah di situ biar mereka sama orangnya. Terus ya udah, dari situ pas banget di situ ada tetangga yang punya basic basket lah. Terus kayak diajarin cara dribble, diajarin rules. baik banget itu Itu baik banget mereka. Namanya berdua. siapa? Aduh, jujur udah lupa ya. Cuma itu orang yang paling ini sih, paling berjasa lah dulu ya, untuk mengenalkan basket. Kalau yang untuk yang ngajarin basket, tapi untuk yang mengenalkan basket, shout out to Aldo. Dia orang yang pertama kali ngenalin basket. Oh gitu, Ya, Aldo. Aldo. Andre Aldio. Oke, ya. oke. Wow, interesting loh. Jadi ternyata memang dari SSB, Dari SSB. terus habis itu karena nggak sengaja di komplek ya kan, ada yang lagi main basket gitu, terus habis itu kita butuh pemeran figuran nih. Dan habis itu lo ikut di situ Iya, untuk melengkapi. untuk ngelengkapin Goks loh. Karena gue selalu percaya pasti setiap kita itu apa ya, menuju kesuksesan anjay. Itu tuh pasti ada 5 menit berharga. Iya. Dan mungkin 5 menit yang dimiliki oleh Radit itu adalah di saat dipanggil buat main basket. Iya kan? Lebih tepat itu jadi figuran sih. Iya. Gak main basket, cuma lari-lari doang. Iya. Wow, luar biasa. Dan bukan dari Om Kelly ya? Iya, bukan. Sebenarnya awalnya bukan. Cuma orang-orang ngiranya pasti ini karena omnya. Nah, pasti. itu dia tuh, Iya. pasti. Orang yang banyak nggak tahu itu. Iya, Orang iya, pasti iya, ngiranya kayak pasti karena keluarga, karena enggak. Sebenarnya nggak ada dorongan dari keluarga untuk jadi Organik seperti banget tuh. om ya. Seperti Iya. maksudnya jadi Om Kelly main basket yang udah berhasil gitu, enggak. Keluar dari keluarga kayak yaudah apa, kayak kalau kamu suka bola ya udah jalanin bola, kalau kamu suka basket ya jalanin basket. Tapi suportif banget ya berarti family ya? Iya, suportif sekali. Karena dulu gue waktu pas ditanya mau jadi apa? Jadi pemain bola. Halah, ngapain jadi pemain bola? Pemain bola itu rugi. Dari situ gue nggak lagi deh.
Cuman ini yang menarik sih sebetulnya bahwa ada ya family bonding di situ dan ditambah lagi juga support ya dari family. Seberapa besar mungkin ya impact dari family lo buat karir lo sejauh ini? Sangat amat besar dari kecil. Papa, mama, adik, abang, semua keluarga selalu support, selalu misalkan ada pertandingan mereka selalu nonton, selalu nganter, even latihan pun pasti dianterin sama papa, even hujan-hujanan naik motor atau gimana untuk ke tempat latihan sih. Untuk keluarga sih ya mereka sangat amat support. Ya di situ nilai emosionalnya ya pasti ya. Ya yang jadi pengantar lo juga. Jadi sejauh dorongan ini. juga. Dorongan juga buat lo ya. Untuk. Oke, nah ini yang juga bikin gue penasaran kan karena tadi lo udah terbuka itu karena awalnya lo SSB gitu. Kalau pemain bola favorit zaman lo segitu tuh SD. Lionel Messi sih. Lionel Messi. Yeah, GOAT. Iya. Setuju gak? Iya setuju. Kalau gue sih setuju. tim Messi. Tim Messi kan? Messi over Ronaldo. Iya, karena ada Radit di sini gue tim Messi bro. Yoi. Cuman mungkin kalau cari pemain lain Ronaldo. Bener Ronaldo. Gua. Fleksibel Iya. lah, fleksibel. Tapi emang ya Messi ya. Messi. Karena natural gitu ya. Natural ya. Ya dia kecil kan. Iya, kayak point guard aja sih, kayak kecil. Iya sih, fasilitator ya. Fasilitator. Gokil. Dan lo jadi Messi di basket gitu ya ceritanya. Iya. Asis lo banyak banget kok. Soalnya. Ya lumayan. Cuman kalau untuk di basket dari kan lo SSB Messi gitu kan, influence lo gitu. Tapi kalau untuk basket tuh yang awalnya figuran terus habis itu dikenalin sama Aldo. Andre ya, sorry. Terus akhirnya kan lo dive in tuh pastinya kan. Siapa pemain basket yang mungkin jadi role model? Role model orang-orang pasti Steph Curry sih. Walaupun gamenya berbeda ya, cuma kayak ngeliat dia kayak menginspirasi aja sih. Misalkan dia dulu dibilang kecil lah, apalah, maksudnya kayak nggak bisa compete di NBA, tapi dia ngebuktiin juga kan di NBA dia bisa jadi dibilang jadi legend sekarang walaupun dia belum selesai karirnya kan. Iya. Steph Curry sih. Dan setiap sentuhannya tuh magis gitu ya. Iya. Entertain juga gamenya. Oke. Dan itu sampai sekarang ya masih? Sampai sekarang. Belum berubah ya? Belum berubah. Steph Curry, wow. Goksel. Tepuk tangan dulu dong, wow. Di awal kita udah dapet ternyata dulu dia suka bola gitu. Iya, pantesan sebelum mulai kayak lo main games ini nggak? Games basket atau apa gitu kan? Ternyata dia main FC juga. Ya, besok kita bikin lah ya. Dewa United Esport ada tim FC-nya nanti ya. Ada Radityo juga. Nah, kalau kita beralih nih untuk karir lo di basket. DBL ngikutin pada saat itu? Ngikutin, cuma waktu itu sekolah nggak bisa ikut karena sekolah atlet kan, jadi nggak masuk dalam apa ya, nggak bisa lah dalam persyaratan, nggak dibolehin untuk sekolah atlet untuk ikut DBL pada waktu itu. Ya, pada saat itu ya. Iya. Waktu itu udah mau ikut, last minute tiba-tiba nggak tahu ya peraturan tiba-tiba berubah kayak sekolah atlet nggak boleh ikut itu. Oh, udah tahu tuh. Iya. Jadi biar nggak langsung auto win kali ya. Sekolah atlet nggak tahu sih, nggak tahu. Boleh loh. Gue pikir ini ikut, tapi kalau seandainya untuk dari POV Radit yang melihat dengan adanya kompetisi usia muda di basket di Indonesia pastinya, karena yang gue lihat sejauh ini yang paling konsisten tuh di basket ya, compare dengan bola gitu sebetulnya. Untuk KU muda, untuk kayak kelompok umur muda. Ya kalau as a player penting banget sih buat ngebangun mental game, buat ngebangun kita bermain juga, cara bermain as a team, maksudnya individu juga, buat untuk kedepannya, untuk ke langkah berikutnya sangat amat penting untuk kelompok muda ini, untuk pertandingan kelompok muda ini. Iya, entry level lah ya. Iya, entry level ya. Untuk ke jenjang yang berikutnya. Ya, oke. Nah, gue yakin banget apabila untuk jadi atlet itu kan butuh komitmen ya. Dan apalagi jadi pro player. Dan itu yang paling susah ya. Iya, itu yang paling susah. Gue rasa banyak sekali anak-anak yang seumuran dari Radit pada saat itu, kalau kita throwback gitu ya, umur 16 tahun, 17 tahun,
mimpi pengen jadi pemain basket gitu. Dan itu kan pasti banyak banget kan pada saat itu ya. Yes. Cuman dari 10 maybe 2 3 pemain lah yang mungkin bisa ada di level pro atau level elite gitu. Apa sih yang sebetulnya mungkin ya dari lo lihat gitu yang ngebedain, apakah memang ada faktor lucknya kah atau sebetulnya bukan faktor luck, itu balik lagi dengan diri sendiri gimana lo mau menempa diri lo gitu. Tips dari lo tuh pada saat itu gimana? Mungkin gua mau ngajak lo throwback ya. 16 tahun deh pada saat itu. 16 tahun ya. Waktu itu sih sebenarnya udah ada pikiran, maksudnya kayaknya udah, ya kayak hidup gue udah di basket nih, kayak kenapa nggak all in aja untuk ngeraih itu juga, maksudnya latihannya ditambah lagi, latihannya lebih keras lagi. Ya waktu itu ngorbanin waktu main sih lebih tepatnya, maksudnya kayak teman-teman ngajak pergi kayak aduh nggak bisa, maksudnya ada latihan atau mungkin itu susah, itu yang paling susah, makanya untuk komit itu yang sebenarnya susah. Apalagi masih muda, apalagi waktu itu zamannya game-game mobile, kayak pasti mereka kayak ngajak main atau apa, kayak mabar ya mabar. Ayo mabar. Ya itu yang paling susah sih, itu yang paling Gua susah. gak punya waktu. Nggak gitu juga, nggak maksudnya nolak secara halus, aduh nggak bisa gitu, next kayak gitu aja sih. Itu paling susah sih, komitmen ya, paling susah komitmen. Cuma ya baik lagi ke tujuannya, apa ya, kayak goals kita sebenarnya, maksudnya dari awal kan udah pengen nih kayak pengen hidup di basket nih, jadi kayak kenapa enggak komit aja full 100% untuk meraih goals itu sih. Ingat goals aja sih. Oke. Berarti memang lu udah mulai dapet aim-nya itu dari 16, gue bisa artiin saat itu, atau sambil jalan terus akhirnya lu kayak oke, gue all in di basket. Sebenarnya dari awal main basket sih kayak ngeliat progres terus dari orang sekitar juga, kayak mungkin ada ngelihat ada sesuatu, jadi kayak ini kayaknya hidup gue di basket nih gitu. Kayak soalnya progresnya lumayan cepat waktu itu, dari awal nggak bisa, maksudnya dari awal nggak bisa basket sampai maksudnya bisa main basket tuh kayak lumayan cepat lah. Jadi kayak orang kayak ngeliat kayak bisa nih lo gitu, jadi kayak ngeyakinin diri sendiri, oh iya sih kayaknya hidup gue nih di basket, kayak gitu sih. Wow. Berarti hitungannya cepet dong ya? Iya lumayan cepet. Lebih susah mana, belajar bola sama basket pada saat itu berarti? Lebih susah belajar bola sih, kayak bola iya bola sih, soalnya bola banyak kan pemainnya, kayak Iya. susah sih, pakai kaki lebih susah, pakai kaki kontrol kaki susah sih. Iya. Kalau basket better lah pakai tangan ya. Oke. Berarti secara progres terlihat cepat pada saat itu, dan lu ngerasain sendiri dengan progres yang ada. Iya. Soalnya waktu di bola kayak kok ini nggak maju-maju ya, kok gini-gini aja, kayak ngerasa lu posisi apa berarti di sepak bola? striker, ya maksudnya kayak striker aja kayaknya deh, bagian nendang-nendang doang, bagian golin, suka ngegolin soalnya lu, jadi kayak suka ngegolin ya? suka ngegolin, kayak maksudnya sukanya ngegolin ya, suka passing. Soalnya kalau passing nggak dilihat kan, yang lebih dilihat yang golin kan, jadi kayak striker sih, ingat striker ya. Wah, padahal kalau misalkan jadi striker lo sama Rafael Strike, Raditya Bisa ya? Wibowo lah kalau Bisa gua. ya? Nggak, ya just kidding. Intermezzo dikit aja. Ya cuman, nah ini kita bicara soal positioning lo ya di basket gitu. Awalnya ngeraba dulu kan pasti, kayak posisinya apa gitu. Point guard atau center. Pada saat itu langsung nemuin feel-nya di mana? Langsung di point guard sih. Langsung di point guard? Waktu awal main di langsung satu, karena dulu waktu itu kayak suka dribble gitu, maksudnya kayak di antara teman-teman waktu itu yang paling mumpuni dribble waktu itu aku, jadi kayak langsung ditunjuk sama coach ya, kamu jadi point guard gitu. Dan ke bawah sampai sekarang sebenarnya. Dulu nggak ngerti point guard, nggak ngerti shooting guard. Iya. Cuma waktu itu ditunjuk aja sama pelatih, kamu yang bawa bola gitu. Oke. Itu berarti pelatih di zaman lu masih di SMA?
atau Enggak, di SD, klub? di Oh, SD, di SD. Oke. SD, dari SD, ya SD ke SMP lah. Transisi SD ke SMP. Oke, di situ lo udah Ya, udah. diarahin langsung ke Ya udah yang Point sering bawa guard. bola lah. Nggak diarahin, lebih kayak tepatnya kayak disuruh bawa bola untuk ngatur teman-teman aja sih. kayak gitu. Oke. Wow. Dribble, jago gitu ya. Terus habis itu juga kalau misalkan sekarang nowadays kalau misal lihat lu main itu memang apa ya, gimana lo bisa melayani pemain lain itu Service yes, pemain. yes. Itu emang alami berarti ya. Atau memang ya alami aja sih. gimana tuh? Karena mungkin ada momen di saat let's say kayak kita ngelihat Radit itu main gitu ya, ada momen mungkin lo bisa create points, tapi lo kasih ke ya partner lo gitu. Iya banyak, ya setelah main banyak orang yang bilang kayak seharusnya lo bisa Sendiri take gitu. decision sendiri, Ya, ambil ya, sendiri. Tapi kenapa lu passing gitu? Banyak yang kayak maksudnya setelah game banyak yang bilang gitu. Cuma kayak di game tuh kayak naluri aja udah kayak lebih pilih service teman aja sih, kayak udah naluri dari bawah alam sadar kayak untuk service teman. Nah, di cuma sini- cuma pasti kan as a player pasti ada ego untuk Ya. untuk That's take it. decision sendiri, untuk Ya. ambil ini Ya. sendiri. Cuma mostly sih kayak ya itu udah naluri aja kayak untuk service teman sih. Ya, that's the point sih sebetulnya ya kan, karena rata-rata nih kalau seandainya gua mengamati komentator gitu ya wajar dia masih muda jadi masih belum terlihat dewasa, masih butuh waktu kayak gitu kan. Cuman kalau seandainya untuk Radit gitu kayak gua enggak deh, dia di usianya tuh udah wise gitu. Menurut gua even lo mungkin taking decisionnya nggak great point gitu, tapi dengan lo kasih serve ke ya partner lo itu udah menunjukkan bahwa lo ngelihat bahwa yang bisa jauh lebih pasti untuk dapat poin itu partner lo. Yes, yang That kind of vision sih sebetulnya yang menurut gua iya. mahal gitu. Goks. Wow. Sampai sering diomelin sama Kak Arki di Kania Wisnu. Dia waktu sering kalau lagi latihan sebenarnya misalnya aku bisa lay up gitu, tapi aku pilih kayak passing, kayak dia sering kayak ngomelin terus kayak itu ring udah di depan mata, dia bilang gitu. Kayak gitu dia sering kayak gitu ya. Tinggal lay up doang kayak gitu-gitu. Kalau gua mau lay up, gua mau lay down. Ya, makanya kan basket gua. Makanya gua lebih memutuskan untuk menjadi komentator bola aja lah. Kita ngopi dulu boleh? Boleh. Suka kopi nggak? Suka. Ini enak banget ini. Sebentar, saya butuh ini tagline-nya, jadi biar kamu nanti bisa kasih tahu ke teman-teman. Ini rumah kopi Radit. Ini rumah kopi nih. Rumah. Yoi, rumah kopi. Coba ini sekali sedot. Bawahnya langsung pingin 3 points. Yoi. Nggak passing. Nggak passing. Taking decision-nya langsung tuh. Langsung ya. Karena rumah kopi ini kan exploring the world through Indonesian coffee. Pas banget kan? Habis dari IBL All Indonesian. Harusnya rumah kopi kemarin ada di situ ya. Iya, harusnya ya, harusnya. All Indonesian tuh. Pas banget. Rumah kopi IBL All Indonesian. Coba ya. Coba. Langsung aja deh. Nah. Wah. Kopinya ini mahal banget. Iya, sama kayak tamu kita di Dewa Talks, mahal banget obrolannya, ya kan? Ya, semoga hostnya pinter ya. Nah, dari tadi mikir, apalagi habis ini gitu. Oke. Nah, ini gua tiba-tiba aja nih. Alam bawah sadar ya, habis minum rumah kopi. Gua langsung pengen tanya ke Radit gitu. Dit, kalau misalkan lo ditanya gitu, siapa Radit? Siapa Radit? Yoi. Siapa Radit? Mungkin lo bisa menjelaskan atau mendeskripsikan lo before atau ya setelah sekarang ini lo melihat kontemplasi lah. Siapa Radit? Ya itu biasanya gue dapet dari podcast mahal gitu. Terus gue ngebayangin kan kalau ditanya gitu gimana gue ya? Gimana ya? Siapa Japur? Waduh, gue pasti bingung sih. Nah ini gue langsung kasih challenge-nya buat lu nih, Dit. Sebelum kita ngomongin basket, jadi cooling break dulu kita. Siapa Radit? Siapa Radit gitu. Coba minum kopi lu. Coba. Gue aja baru dapat pertanyaan gara-gara ini tadi.
Oh iya ya. Coba. Buat Siapa Radit? menghangatkan suasana jadi biar bondingnya nanti bukan cuma di sini. Besok kalau gua nonton Radit kan di lapangan jadi gua manggil Radit ada yang nengok gitu kan. Radit, woi bro. Ya, ada proudnya gitu. Kenal gua sama pemain Dewa United gitu loh. Siapa Radit? Ya, Radit, coba anak yang suka basket yang mau terus ngejar ini ya sih, goals ya sih, mimpi-mimpinya sih Oke. kayak di basket ya. Oke. Tapi lo tipikal yang ambis nggak? Untuk sekarang ini, apalagi lu baru 20 tahun bro. Lo melihat lo ambis nggak sih gitu? Atau secukupnya? Ini sih apa, let it flow aja sih, kayak take it day by day aja udah kayak ambis pasti, cuma kayak jalanin proses yang ada aja sekarang sih. Pasti kayak. Apa yang mungkin lo bisa maknai dari persaingan, Radit? Di usia muda dan gua rasa bahwa banyak pemain-pemain potensial juga di Indonesia, apalagi juga di IBL. Dan gua kalau baca beberapa hari yang lalu di saat lo mendapatkan predikat sebagai Rookie of the Year ya, 2024, pesaing lo juga pada saat itu wow, men. Bagus-bagus juga gitu dan lo bisa dapat points yang besar dan lo dapat predikat Rookie of the Year. Mungkin itu unexpected buat lo. Tapi ternyata lo bisa untuk ada di poin itu dan lo tetap apa ya? Kalau menurut gua lo down to earth sih anjir. Down to earth gitu. Yoi, karena langsung dapat Rookie of the Year langsung meningkat lagi gitu di 2025. Gimana ya? Coba minum kopi lagi boleh? Boleh. Emang pertanyaan-pertanyaan habis Pertanyaannya- minum kopi itu ini soft selling pertanyaannya- aja, Dit. Yoi, soft selling. Hari yang mantap. Oke. Aduh. Ini tadinya kan gue pingin bikin Dewa Talks tuh yang casual, yang wah classy banget Dewa gitu kan. Ya jadinya enggak ya. Gara-gara apa? Gara-gara kopi. Gara-gara kopi. Enggak. Gimana ya? Tadi apa? Tenang Dit, yang lupa bukan cuma lo, gue juga lupa nih. Lupa apa ya? Iya. Oke, balik lagi bahwa lo ya ambis gitu kan. Cuman kalau seandainya untuk lo melihat bahwa persaingan itu apa ya? Persaingan itu jadinya bikin boosting spirit lo atau lo nggak? Kan pasti ada ya pemain yang gue nggak terlalu mempedulikan persaingan sih gitu. Semuanya punya porsi masing-masing. Malah as a player ya, malah As a butuh player. persaingan sih. Malah coach pernah bilang kayak malah aneh kalau di tim ini nggak ada persaingan karena Oke. kalau nggak ada yang kalau kita sama-sama bersaing nggak kalau kita nggak bersaing nggak ada yang maju. Misalkan kita lawan tim yang jauh di bawah itu akan lebih gampang. Kalau kita lawan tim yang bersaing sama kita yang compete, Yes. pasti akan lebih susah, akan lebih pride-nya lebih bukan pride sih. Oke. Tapi gue ngerti sih dalam arti bahwa ya nyatanya persaingan yang kompetitif itu sangat penting untuk tumbuh kembang lo juga as a player. Bukan cuman lo lawan opponents aja tapi juga di dalam klub ya. Bahwa lo pingin jadi yang lebih baik gitu. Persaingan cuma bukan di luar, di dalam tim Betul, juga pasti ya ada persaingan juga. Cuma persaingan sehat itu yang dibutuhin kan. Iya. Kalau nggak ada yang maju juga di tim itu. Exactly. Yeah. Exactly. Nah, langsung kita masuk cerita lo ke Dewa United. Basketball. Wah. Kalau gua amatin memang ada satu ya podcast lo ngobrol juga kan ada di YouTube. 2 hari yang lalu tuh gua tonton tuh. Iya di pinggir lapangan ya kalau nggak salah. Ada cerita yang memang menarik ya ketika lo masuk ke Dewa United. Nah mungkin lo bisa ceritain di sini nih. Kenapa akhirnya lo taking decision Dewa United dan mungkin lo masih ingat nggak sih gue pengen ngajak lo callback juga waktu lo dapat tawaran Dewa United gitu. Waktu itu 2022 kalau nggak salah setelah timnas, Ya. waktu lagi TC timnas,
kita lagi timnas lagi scrimmage, terus ada scouting dari Dewa United waktu itu, dari head coach-nya waktu itu kalau namanya coach siapa ya, coach dari Argentina lah namanya. Dia coach Maxi itu. Waktu dia datang langsung nonton sama Pak Manajer Pak Zaki waktu itu. Dia nonton lah, dia scouting lah. KU16 ya saat itu. KU16 saat itu, KU16. Nggak lama setelah event selesai, event timnasnya selesai, ada callingan dari Pak Zaki, manajer pada saat itu. Dia bilang, ini Dewa mau ada scrimmage, bisa datang nggak? Dia bilang gitu. Gitu. Waktu itu masih sekolah kan, masih sekolah, terus kelas 3 ya berarti? Kelas 3, naik ke kelas transisi dari kelas 2 ke kelas 3. Terus habis itu, oh ya bisa, terus akhirnya ikut Dewa, scrimmage sekali, habis itu nggak lama dari situ dikontak lagi untuk lanjutan dari obrolan ini, jadi langsung ditawarin kontrak pada saat itu, waktu SMA itu, kontrak untuk jadi binaan atlet Dewa, jadi sebelum kita ke pro ada level di bawah pro, itu namanya binaan, itu pemain binaan yang kayak sekarang Dewa United Academy ini, elite Dewa Elite ini. Nah terus habis itu pada saat itu ada beberapa klub yang nawarin juga, cuma dilihat yang paling serius, yang paling ngejar, yang paling sampai yang ngajak ketemu, ngechat sampai kayak gitu, cuma Dewa doang ini. Yang paling serius pada saat itu. Tapi ada juga klub lain yang Yes, ada klub lain waktu itu. Cuma ya by chat aja kayak gimana sekarang kayak gitu-gitu aja sih. cuma cek ombak doang. Cuma cek ombak doang sih kayaknya, cek ombak doang. Nah, pada saat itu cuma Dewa doang serius, sampai ngajak ketemu, sampai ya diajak main keliling ke mesnya kayak gitu-gitu lah. Benar-benar serius pada saat itu Dewa. Terus pada saat itu karena Dewa yang paling serius, ya udah, kenapa enggak, karena ini kesempatan juga kan untuk ke jenjang yang berikutnya juga. Goals dari awal kan emang niatnya emang mau ke situ kan, terus ya kenapa enggak, ya udah akhirnya sign 2022. Habis itu karena masih sekolah, ya udah, Dewanya cuma sesekali aja tetap sekolah. Baru 2023 setelah lulus baru ikut latihan pro-nya Dewa sih itu. Oke. Berarti dapat disimpulkan ya sobat Dewa United bahwa ada tahap yang dimana Dewa United menunjukkan keseriusan di situ untuk melihat, dan juga bukan hanya sekedar melihat tapi memang Dewa pingin moles potensi yang lo punya gitu. Jadi bukan hanya sekedar cek ombak ya. Tapi Dewa United langsung tuh take an action, ngajak juga ya ke fasilitas yang ada ya. Punya, ya. Wah nggak salah sih, gue suka Dewa United guys. Dan kan Dewa juga salah satu yang lengkap juga kan fasilitasnya. Exactly. Ya. Gitu ya. Keseriusan itu tuh sebetulnya ya. Tapi tadi ya poin yang mahal itu adalah Radit bercerita. Jadi ada sequence Dewa itu ngajak lo buat lihat fasilitas. Iya. Iya loh, itu yang mahal karena belum tentu semua klub tuh bisa seperti itu. Belum tentu ya klubnya, dan belum kan ada banyak juga klub yang belum punya fasilitas lengkap itu juga kan. Dan Dewa salah satunya kan. Oke. Berarti setelah lulus SMA, di situ barulah mulai perjalanan yang emang benar-benar total di situ. Total di Dewa ya. Mengikuti kegiatan Dewa sih waktu itu. Oke. Itu sebelum debut ya? Ya sebelum jauh sebelum. Rasanya gimana tuh waktu pas Radit latihan bareng sama ya pemain-pemain Dewa United pada saat itu ya? Nervous? Pasti nervous lah, bayangan udah kayak kacau, kayak waduh ini pasti besar-besar semua ya kan. Lebih berpengalaman semua. Yang pasti badan lo masih belum segini ya? Waktu itu ini aja maksudnya butuh diinin lagi kan. Sekarang pada waktu itu bayangannya kayak aduh nih besar-besar semua ya kayak gitu. Tadi waktu di kontak sama manajer kayak suruh ikut latihan pro nih kayak aduh bisa nggak ya, terus diyakinin sama keluarga udah jalanin dulu aja pasti bisa bang gitu. Ya udah akhirnya
nggak seram yang dibayangkan lah ternyata lah kalau kita udah coba udah jalanin sih. Oke. Siapa mungkin yang masih lo inget ya pada saat itu ketika lo awal gabung latihan yang dan memang itu continuity ya di Dewa United Pro, pemain yang mungkin sering ngajak discuss atau memberikan insight buat lo atau langsung ada yang memberi pujian, wah lo oke banget, dribble lo tuh kayak goks sih gitu. Ada nggak? Kayak Ada kopi nih. Nggak. Ada nggak? Masih inget nggak pada saat itu? Awal-awal banget. Awal-awal banget. Atau lo masih apa? Atau ya memang mereka masih diam, pengen mengenal dulu. Gitu. Kalau awal-awal banget sih lebih diajarin transisi dari main basket di SMA sama di pro sih, kan beda kan, berbeda cara porsinya main. beda banget ya. Cara bermainnya lebih tepatnya sih. Waktu SMA kan kita bisa bebas, bisa bisa iya. Oke, lebih cara mainnya ya. kita bisa ngelakuin apa yang kita mau lah. exactly. Kalau ini kan sekarang di tim pro pasti lebih tertata mainnya, lebih terarah. Waktu itu ya banyak dikasih insight lah sama waktu itu Katon Aji, ada pemain dari Solo dulu di Dewa, sama Kevin Moses sama Ferdian sekarang pemain Solo juga. Jadi kasih tahu cara ini sih, cara main yang efektif lah di pro. Soalnya kan dulu kan waktu SMA mainnya ngasal ya, maksudnya kayak kita bisa ngelakuin apa aja, kayak nembak kayak gimana pun nggak masalah juga, nggak diomelin juga kan. Maksudnya ya lebih tepatnya itu secara bermain sih. Dulu sih kayak itu Kevin Moses, Ferdi sama Katon Aji. Ya. Mungkin mereka sebel kali yang ngeliat, ini anak SMA nih ngasal banget mainnya di belakang gitu. Terus ya dikasih insight kayak ini cara bermain gitu. Ya walaupun mereka maksudnya mereka ngasih tahu yang bener lah, walaupun ya mungkin nyebelin atau gimana ya mereka ngasih. Oke. Nah pada saat Radit udah taken kontrak dengan Dewa United Basketball Club ini, ada konsul nggak sama Om Kelly? Atau lo langsung kayak ngasih tahu, oh besok kita tanding bro. Gue tunggu di lapangan gitu ya. Gua steal bola lo. Lu tuh udah tua gitu ya. Enggak. Lo udah gak bisa sprint. Hey, jadi pelatih aja lo. Enggak. Just kidding. Mohon maaf Om Kelly ya, oke. Pasti waktu itu awal-awal ditawarin kontrak binaan tuh sama kontrak pro beda kan. Waktu kontrak binaan nggak cerita apa-apa. Waktu kontrak pro baru konsul kayak ini udah sesuai belum, ini udah bener belum, kayak gitu sih. Terus dia ngasih ya ini harus benerin ini, nilai ini gitu. Naikin aja udah. Bener. Ya kan? Dewa United naikin aja udah gitu kali ya. Tolong. Kamera tolong. Oke, lanjut lagi terus. Ya itu dia ngasih insight, maksudnya kayak insightnya lebih ke kontrak ya. Iya lebih ya, maksudnya kayak Oke. Kayak ini udah nilai-nilai ini lo harus ini nih harus lo perhatiin nih, ini udah jangan sampai keliru gitu. Dia bilang kayak gitu, dia ngasih masukan lah, terus akhirnya karena dia juga ada yang diubah juga sih sebenarnya. Oke, tapi setelah udah dirubah dengan insight yang diberikan Om Kelly, so far so good lah ya. So far so good ya. Terima kasih Dewa United ya. Gara-gara obrolan ini saya langsung pengen gabung anak inner circle Dewa United ya. Waduh, ya kan? Anak Dewa Inner Circle, bro. Inner Circle. Waduh, besok kita ngopi di rumah kopi kali ya, asik nih. Sama Inner Circle. Iya. Sama Inner Circle. Namanya itu ya, anak Dewa Inner Circle ya. Dewa Inner Circle, yes. Aku pengen tahu alasannya kenapa ya kok bisa anak Dewa Inner Circle ya. Oh karena yang suka Dewa cuman yang tahu-tahu aja. Yang tahu aja. Yes. Gua laki banget. Oke. Jadi join Inner Circle ya. After this. Yes. Oke. After this. Gua jadi admin. Anak Dewa Inner Circle. Alright. Nah, yang menarik adalah bagaimana cerita dari Radit ini penyesuaian SMA ke pro. Ternyata bukan cuman apa ya,
atmosfernya aja yang berbeda, tapi juga pastinya lebih tertata karena ya lo harus ngikutin pakeman formasinya seperti apa begitu. Dan yang menarik juga sebetulnya yang bikin gua penasaran itu adalah saat itu pelatihnya yang dari Argentina ya berarti ya? Ya dari Argentina, Coach Pablo Coach Pablo. Coach Pablo Favarel. Yes, Coach Pablo Favarel. Per 1 Agustus kemarin udah Ya udah Udah dilepas caps ya? Caps. cuman udah ada 1 trofi yang diberikan oleh Coach Pablo dan ada apa ya momen yang mungkin juga istimewa ya. Lu dan juga Coach Pablo ya. Pablo. Apa yang mungkin sempat lo diskusiin sama dia atau mungkin dia ngajak ngobrol lo buat kasih masukan atau untuk apa ya untuk Radit ini bisa step up gitu sebelum lo menjalani debut. Dia salah satu dia yang jadi awalnya tuh kan aku nggak mau naik ke pro dulu kan, mau kuliah dulu. Dan dia salah satu yang menawarkan dan ngeyakinin juga sih, maksudnya kayak bisa main di pro sambil kuliah, dia bilang gitu. Maksudnya kayak dia ngasih opsi itu juga. Terus kayak ya dia pelatih yang waktu itu mau aku untuk naik ke pro, dan dia yang percaya sih dia orang yang salah Karena satu itu yang mahal ya, penting banget itu di situ tuh. dia orang yang ya salah satu yang berjasa di awal karir ini. Oke. Jadi ada momen di mana dia ngeyakinin Yes. Radit, karena kan juga pasti di usia saat itu, di momen saat itu lo juga mau fokus buat ya, pendidikan. ya. Dan kalau seandainya nggak ada obrolan yang Radit lalui bareng sama Coach Pablo, lo juga pastinya kan berpikir, wah kalau seandainya gue nggak fokus kuliah, minute play belum tentu nih. Iya. Gitu. Tapi dari dia pada saat itu memang bold statement ya yang dia sampaikan ke lo bahwa oke lo fokus kuliah tapi juga di pro gue bakal kasih Ya bisa jaminan gitu. Berbarengan lah kita. Bisa berbarengan. Ya bisa dicari titik tengahnya, dan akhirnya itu tadi kan kuliah bisa kuliah sambil bermain pro itu. Yes. Oke, gimana rasanya pada saat itu, Radit, ketika lo udah dapet trust, ya gue bisa bilang itu udah dapet trust lah dari pelatih, dan ditambah lagi juga ada momen dia bikin lo jadi yakin dengan semuanya bisa beriringan, lo bisa jalan 2 kaki, pendidikan tetap bisa jalan bagus, dan karir lo as a pro player juga bisa. Dan ternyata memang after obrolan itu minute play pun juga datang buat Radit. Bagaimana tuh saat itu lo kayak apa ya, honeymoon mungkin kali ya, happy banget gitu ya, semuanya bisa berbarengan berjalan, berjalan ya. Iya. Ya bersyukur lah, maksudnya bersyukur banget dapat dua-duanya itu kan yang susah kan, maksudnya dapat pendidikan, dapat di pro juga dapat kesempatan juga, jadi kayak hal yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah, maksudnya kayak itu kepercayaan yang susah juga untuk dapat minute play, dapat kesempatan bermain. Ya mungkin dia percaya, maksudnya as a player aku bisa deliver juga di game, jadi kayak ya happy sih bisa dapat kesempatan dari Coach Pablo sih. Yes, dan pada saat Radit mendapatkan gelar Rookie of the Year ya, itu berarti per game itu rata-rata 13 menit. Iya, saya 13 menit. Ya kan, 13 menit. menit per game. Dan ditambah lagi juga kalau seandainya lu ingat berarti debut itu pada saat itu lawan Salatiga atau lawan Jogja? Lawan Bima Perkasa Jogja di Jogja. Di Jogja ya? Di Jogja. Saat itu ya Saat berarti itu. ya. Itu Radit langsung memberikan kontribut ya? Yes. Masih ingat gak berapa poin? Masih ingat kayaknya 8 poin kalau 8 poin? 6 assist. 6 assist ya, 8 poin 6 assist ya. Oke. Itu di momen debut lo ya? Momen debut ya. Apa yang disampaikan coach pada saat itu, di saat memang lo main dan ternyata lo bisa kontribut di situ, menang? Ada nggak momen after game gitu, team talks dari ya. Kalau dari coach pelatih sih katanya kalau di Argentina harus dibotakin kepalanya tuh. Oh gitu. Asisten pelatih waktu dia ngomong sih, Coach Joel, dia bilang kalau di Argentina
kalau lu rookie katanya kalau lu poin lo harus potong kepala lu jadi botak gitu. Tapi coach kalau di Indonesia bukan botak, mulet. Mulet. Iya. Soalnya kalau nggak mulet nggak kepelet kan. Exactly. Oke, debut lawan Bima Perkasa ya, dan ditambah lagi juga bukan hanya sekedar debut ya pada saat itu untuk Raditya Wibowo, tapi juga lu memberikan contribute itu sebuah pencapaian, mungkin kalau gue bisa artikan adalah stepping stone lu juga. Yes. Minute play untuk pemain itu mahal banget. Mahal banget ya, Karena, kesempatan itu, iya. kepercayaan itu mahal banget. Karena pasti ada nervousnya juga, bisa nggak sih gue kasih pembuktian gitu, gue kasih kepercayaan yang juga membalas apa yang sudah diberikan gitu. Hamin satu biasanya kayak gitu nggak? Atau Pasti itu pasti. atau 1 jam atau lagi di bis tuh No, sambil mikir gitu. bisa sampai bisa nggak tidur sih sebenarnya. Ada momen di mana waktu itu besoknya tanding, waktu udah tahu jadi starter, maksudnya jadi dapat kesempatan main, terus kayak aduh besok bisa nggak ya, sampai jam 4 pagi nggak bisa tidur karena kepikiran itu. Jam 4 pagi? Jam 4 pagi Itu karena lu nervous? karena nervous, benar-benar nervous. Maksudnya kayak Wow. jadi anxious sendiri, maksudnya kayak aduh ini bisa nggak ya besok, apa maksudnya kayak kontribusi ke tim, maksudnya kayak jadi kepikiran sendiri, beban sendiri. Terus waktu itu semalaman kayak aduh nggak bisa tidur sampai jam 4 pagi. Terus pagi kita ada shooting round jam 8, jadi tidur sekitar cuma 2 jam. Terus sorenya main kalau nggak salah jam 6, dan itu dari jam 8 itu setelah shooting round nggak tidur lagi. Akhirnya main lawan Satya Wacana. Endingnya di kuarter 3 kram. Nggak kuat kaki ya karena kurang tidur. Kram. Adik-adik don't try ya. Don't try. Don't try lo. Dia cuma tidur 2 jam loh. Ya sekitar Gokil. 2-3 jam lah, 2-3 Iya. jam ya. Tapi bagus dia kurang tidur karena ya gue masih bisa memberikan toleransi lah karena nervous. kan. Nervous. Ya itu waktu Iya. zaman rookie lah, maksudnya kayak masih waktu paling muda kan, jadi kayak aduh. Kalau Itu berarti beban juga kan. 18 ya? 19. Ya. Baru naik 19. Oke. Oh, waktu rookie 18. Iya. Jadi waktu jalan rookie naik ke 19. Oke. 18 tahun. Ya tapi memang pada saat itu momen yang juga terlewatkan adalah lo nggak main di PON ya? Iya, nggak main di PON ya. Ya oke, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Yang penting lo di Dewa Kenapa perform. nggak dipanggil? Iya. Makanya tadi gue bilang nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Iya. Itu kenapa nggak dipanggil? Iya, yang penting udah ada kontrak Dewa, ya kan? Ya aman. Berapa tahun berarti kontraknya? 4 tahun. Sisa 3 tahun lagi. Sisa 3 tahun ya? Ya, sisa 3 tahun lagi. Goks. Aman lah, nggak apa-apa PON, nggak usah. Udah juara IBL bro. Yo, Udah ada cincin. Iya, cincin bukan sembarang cincin. Cincin. Iya, tapi di 2025 nih, season di saat memang Dewa United berhasil untuk bisa mencatatkan sejarah ya di IBL. Tidak butuh waktu yang lama tentunya untuk Dewa United berprestasi. Karena gue yakin banget salah satu alasannya kenapa Dewa United bisa mendapatkan gelar IBL karena ada Raditya Wibowo. Itu bold statement. Raditya Wibowo. Momen yang paling istimewa di sepanjang season itu, di saat lawan siapa, dan mungkin lu masih inget banget lu ngerekam semua momennya pada saat itu, dan sampai sekarang mungkin kalau misalkan lu ceritain Game bisa panjang tuh. final game ketiga sih, game terakhir itu sih. Game terakhir itu ya? Game terakhir itu waktu 2-1 lo bro. kita di bench, maksudnya kita udah sampai ketinggalan 12 poin di 4 menit terakhir. Terus kita aduh ini masih bisa nggak ya? Kita kayak senggol-senggol kayak ini masih, aduh ini kayak udah jauh, udah kayak udah nggak mungkin, mustahil lah. Walaupun ya nggak yang mustahil kan, maksudnya cuma aduh ini kayaknya Nothing is impossible. iya, nggak, maksudnya kayak aduh ini kayaknya udah 12 poin sih. Itu untuk 4 menit sih emang masih lama, cuma atmosfer kan itu kita main di kandang Pelita Jaya kan, maksudnya semua fans dukung Pelita Jaya, maksudnya kayak kayak keadaan waktu itu kayak mendukung, kayak aduh ini kayak PJ nih gitu. Nah pada waktu itu 4 menit terakhir itu sih yang paling berkesan, kayak kita bisa ngejar perlahan-lahan dari tinggal 12 jadi
9, jadi 7, jadi 4, jadi 3. Dan sampai akhirnya waktu 40 detik terakhir Jordan Adam. Iya. Ya dia skor jadi lead 7-3 apa 7-2 gitu. Terus momen di situ paling kita sampai lompat-lompat kita sampai berdiri itu 1 menit 2 menit terakhir kita kayak itu momen yang nggak bisa dilupain sih sepanjang so far itu momen baru pertama kali maksudnya kayak sedek-dekan itu, maksudnya kayak atmosfernya gila banget pada saat itu di lapangan itu, maksudnya di arena itu sih, di badge gitu ya. Sejauh itu yang paling jauh ya. Itu paling kejauhan. Keren. Karena tipis banget itu. Tipis. Itu deg-degannya sampai terakhir masalahnya. Sampai terakhir. Tapi lu nggak kram ya? Enggak, karena duduk doang. Enggak. Karena duduk di bench, enggak main. Wow. Cuman yang gua pengen tahu kalau di pemain tuh ketika ada perasaan bahwa ini bisa nggak ya gitu, itu ternyata emang real ya. Itu real sih, itu real. Lihat-lihatan gitu. Lihat-lihatan kita kayak, aduh nih bisa nggak? Gimana tuh kayak? Gua kayak nggak gitu, kayak nyenggol kaki gitu. Oh, gitu, nyenggol kayak kaki cool ya? aja, nggak mau Oh, kelihatan cool. kayak takut gitu. Kalau takut kelihatannya kayak kelihatan banget kan kayak. Oke. Bisa nggak sih? Gitu aja. Nah, kayak persis kayak gitu. Iya lagi. Persis lagi. Iya bener. Iya kan? Nggak banyak bicara. Nggak tapi banyak lebih- bicara, kayak. Tapi ke gestur. Terus Ya? nanti kayak iya gitu. Padahal kayak geleng-geleng bisa gitu. Oke. Wah, mahal tuh ya. Ya, itu bisa tuh dijadiin buat shorts ya. Nah, Ekspresi dari Radit pada saat momen-momen mendebarkan di final IBL 2025 Yes. ya. Dan lu di bench kan Yeah. pada situ ya. Yeah. Nah, ekspresi lo tadi coba ulangin lagi. lagi nih. Lagi. Nyenggol kayak. Nyenggol, oke. Iya. Iya, tapi ketika udah apa ya, udah leading, Udah leading lompat-lompat langsung. lompat ya. Lompat-lompat. Nah, sekarang lompat-lompatnya gimana? Wow, itu ibarat kalau dulu gue nonton Liverpool Istanbul tuh. Oh iya. Iya, 2005 ya. 2005. Ya Anda belum lahir ya. Saya Berarti ketahuan nih umurannya. Iya. Ketahuan banget. Iya, Anda lahir saya sudah bisa berlari dan terjatuh. Iya. Saya baru Oke. lahir 2000 baru lahir. Nah, apa yang mungkin juga didapat oleh Radit di momen di saat Dewa United juara, keluarga pasti bahagia banget karena pada akhirnya ya ada yang dikorbankan pasti kan dari Radit, dan ditambah lagi ya pengorbanan itu akhirnya terbayar lunas gitu dengan pencapaian prestasi, ditambah lagi juga di 2024 Rookie of the Year, ya belum lagi setiap tahun ganti handphone gitu. Ya ada pemberian juga yang pastinya. Iya. Adit di usia muda bisa apa ya, banyak memberi apa ya, keberkahan dari prestasi yang didapatkan gitu. Korupsi ya. Apa yang mungkin dari orang tua deh, itu pasti kan wah emosional banget itu. Apa yang mungkin message apa yang Radit masih ingat dari papa atau mama? Pada saat itu ya. Ya abis ini ya ada sound ya, kayak sound sedih gitu. Apa. Gue curious banget. Itu pasti ya. Cuma ini aja sih, pelukan aja sih, itu pelukan, maksudnya pelukan waktu Penuh arti ya. Pelukan penuh arti ya, maksudnya kayak ya selama berapa bulan belakangan kan maksudnya jarang ketemu, maksudnya jarang pulang ke rumah juga kan, maksudnya kayak season, maksudnya kita flight ke Solo, ke Surabaya, jarang spend time lah sama ini, akhirnya ya terbayarkan juga di juara itu ya, makanya itu pelukan penuh arti lah itulah di waktu saat juara itu ya, sampai nangis sama. Itu oh gue tahu, kasih sound kita akan tua dan kehilangan. Kurang menjual sedihnya benar.
tangan dong buat Radit ya. Radityo Wibowo. Oke. What next, Radit, buat dirimu pribadi dengan karir yang udah tertata rapi untuk sekarang ini 20 tahun ya. Dan kemarin baru aja mendapatkan keberhasilan di All Indonesian 2025 IBL. Ada progres yang didapat bukan hanya sekedar dari catatan individual, tapi juga prestasi klub gitu. What's next? Persiapin diri selama off season ini buat musim depan, jalanin program latihan, lebih fokus di latihan sendiri aja sih, maksudnya untuk mempersiapkan nanti di musim depan sih, buat compete di musim depan sih. Next ya bersaing sama teammate untuk ngedapetin kesempatan di musim depan sih. Oke. Udah mulai terpredik belum kalau dari sekarang ini dengan peta persaingan yang ada di IBL season baru? Belum sih, kita belum start, soalnya kita belum start mulai latihan sih. Kita baru start nanti tanggal 29 September ya. 29 September. Jadi ya. sekarang ini mempersiapkan diri aja, latihan sendiri, tambahan-tambahan sendiri yang kurang-kurang ditambahin lagi ininya latihannya. Oke. Nah, dengan adanya pergantian dari struktur kepelatihan, apa yang membedakan dari mungkin lebih ke approachment-nya ya? Ada yang beda nggak? Will sih ya, soalnya belum latihan juga Kak. Maksudnya pelatih juga yang sekarang masih belum datang. Jadi kita kalau yang IBL ini asisten sebelumnya asisten pelatih. Oke. Asisten pelatih. Jadi belum kelihatan sih ke depannya bakal gimana karena pelatih juga belum datang kan yang buat musim depan nanti sih. Oke. Cuman kalau dari yang terakhir di saat di IBL All Indonesian 2025 itu apa yang membedakan dari gaya bermainnya? Atau memang itu ya karena rata-rata adalah pemain muda ya pada saat itu, jadi dikasih kebebasan? Sebenarnya nggak beda jauh dari head coach sebelumnya sih, soalnya yang coach yang kemarin di All Indonesia itu masih ada beberapa play yang ngambil dari si head coach sebelumnya, jadi kayak nggak beda jauh sebenarnya, cuma kita datang dengan energi yang berbeda aja karena kita masih muda-muda kan, kayak apa aja semangat, apa aja diteriak, maksudnya energi yang kita emang nggak punya pengalaman, cuma yang kita punya energi doang kan. Kita lawan kita udah pengalaman, udah timnas, udah jauh di atas kita. Ada yang main ada yang main di Jepang, ada yang main di mana ya. Yang kita punya cuma energi doang, pengalaman nggak ada. Jadi kita cuma bawa energi aja sih, sama kita bawa plan yang dikasih head coach sama energi yang kita punya, itu aja sih yang bikin beda dari pelatih yang di All Indonesia sama yang di IBL, season IBL. Ya energi dari pemain muda, jiwa muda ya. Dan ditambah lagi juga dengan ya adanya spirit dari Dewa United baru juara. IBL itu kan juga salah satu boosting ya pastinya. Salah satu kayak masa kita sebagai final, maksudnya sebagai juara kemarin nggak ada pride untuk menang, untuk ngebuktiin kalau ya maksudnya kita yang muda-muda juga bisa bersaing di All Indonesia ini gitu. Soalnya kan banyak bukan hujatan, maksudnya banyak yang ngeraguin kita lah, maksudnya kayak Dewa United bercanda nih nurunin yang muda-muda. Dewa United nggak serius nih untuk All Indonesia ini. Itu salah satu boostingan kita juga, maksudnya kayak gitu. Kita nggak kayak gitu. Kita bisa ngebuktiin juga kan, akhir-akhir kita bisa deliver walaupun nggak juara. Cuma ya banggalah sama semuanya, kita udah bisa sampai di titik itu. Yes, karena pencapaian itu juga kan pastinya bukan hanya sekedar pencapaian perorangan pemain aja kan dari roster yang ada di Dewa United pada saat kemarin, tapi juga ini membuktikan apabila ya Dewa United itu punya keseriusan yang jangka panjang. Ada akademi yang tetap berjalan. Dan dengan berhasilnya Dewa United menjadi runner up pun ya itu udah salah satu prestasi yang luar biasa lah. Kita bisa kemarin bisa ngalahin Pelita Jaya, bisa bersaing sama tim-tim IBL yang
usianya jauh di atas kita sih. Ya itu pengalaman yang berharga banget sih gitu. Oke. Nah sekarang gue pengen tahu apa yang bisa Radit gambarkan dari Gelvis Solano. Gelvis. Karena gue sempat baca tuh tadi sih sebelum gue berangkat gitu ya, gue baca ada artikel gitu dari IBL ya, kalau nggak salah. Lo pingin bisa ya mungkin ada di level yang sama seperti Gelvis sebagai fasilitator ya. Sebagai posisi kita kebetulan sama kan. Yes. Jadi kayak pasti aku aku bakal ngambil yang baiknya dari dia, maksudnya ini secara permainan, maksudnya untuk servis teman-teman, untuk cara kita bermain juga kan, karena karena itu posisinya sama sih. Jadi Gelvis mentor lebih tepatnya dia lebih mentor sih, soalnya dia banyak ngajarin banyak hal lah tentang ngebuka mata lah kayak sebagai point guard sih. Gelvis mentor sih lebih tepatnya. Bisa dibilang mentor dia. Ya, one of the best foreign player ya, Yeah. sebetulnya di IBL dan di Dewa United dari Dominican Republic. Wow. Oke, sekarang waktunya untuk kita main games. Jadi ini menantang sekali Menantang pastinya ya. gamesnya. Jadi siap-siap ya. Boleh kopi dulu Kopi kita, ya, biar nggak deg-degan nih. Tapi waktu pas gue liat nih kayak gampang-gampang nih di sini nih. Kita masuk ke fast break question Yes. untuk Raditya Wibowo. Oke. Di sini saya akan memberikan pertanyaan singkat dan Radit harus jawab dalam waktu yang singkat juga. Dan siapa tahu ini bisa langsung 3 points dengan waktu yang singkat. Yes. Yang pertama, pemain NBA favorit sepanjang masa. Ya udah ada tadi. Sudah pasti Steph Curry. Yes. Lebih suka bikin assist clutch atau buzzer beater? Assist 3 clutch. point. Assist clutch. Assist clutch. Ya. Itu udah pasti. Itu udah pasti. Oke. Ya walaupun nggak dilihat, cuma kayak assist clutch. Karena Ya, orang sih. pasti ngeliatnya skor. Itu kayak Kalau gue lebih lihat visi. Dan lo menunjukkan visi bermain yang perfect, bro. assist Yes. clutch. Yes. 2026 gue bakal tonton terus IBL Dewa United karena gue udah gabung Inner Circle, bro. Apa itu bola? Enggak. Gue mau balance sekarang. Bola dan basket ya. Semenjak gue ketemu Raditya Wibowo. Ya. Sebetulnya lebih biar ada kerjaan tambahan, bro. Bener. Oke, senior paling cerewet di tim. Senior paling cerewet di tim, Christian Lim. Oke, Christian Lim. Wow. Paling jahil di tim siapa? Arki Kenny Wisnu. Argi. Oke. Film atau series favorit belakangan ini? Film The Summer lupa sih nama lebih tepat. Tapi lu lebih suka drama, thriller, komedi? Semua suka sih, random suka? aja semua. Random ya? Iya, random aja sih. Oke. Conjuring udah nonton? Udah boring, nggak suka. Boring? Boring. Wah, sama lagi. Sama ya, ngantuk, Tapi nggak nyeremin ya? nggak nyermin. Lebih sedih ya. Nonton sama? Keluarga dong. Keluarga. Keluarga Ih, dong. gua suka banget nih. Keluarga Radit nih. dong. Lagi off season harus lebih banyak ngabisin sama ini. Sama Quality time bareng sama keluarga ya? Iya. Calon family man. Family guy. Yes. Lagu wajib di playlist sebelum game dan sebutkan 5 teratas. 5 teratas. Ya, Humble, Kendrick Lamar. Oh. Be humble. Be humble Yeah. ya, be humble. Oke. Habis Itu nomor 5 ya? nomor 5, iya nomor 5. Humble dulu, oke. Sebenarnya lebih suka lagu-lagu yang chill aja sih, yang Yes. yang nggak suka yang rap gitu sih, mah kayak apa ya? Humble. Humble. And then? Aduh, sulit nih. 5 ya, aduh, sulit nih. Satu aja nggak bisa nih, satu. Ya udah deh, satu deh ya buat Radit ya. Ya, langsung di play. Humble. Yoks. Humble nih. Alright, next guard IBL paling sulit dijaga. Hardianus, teammate sendiri. Teammate sendiri? Iya, itu kalau latihan susah banget dijaga. Oke. Iya. Tim lain nggak ada?
easy lah ya. Enggak. Ada. Ada cuma best, maksudnya pengalaman dari pengalaman teammate sendiri sih yang susah dijaga sih, Hardianus itu dia. Bisa kalian bayangkan, Dewa United punya point guard terbaik bro. Sampai tim lain tuh kayak, ya ada pasti. Banyak. Tapi sorry banget untuk Radit. Men, Hardianus sih susah, paling susah Hardianus. dijaga, paling susah itu dijaga. berarti ya pas latihan ya. Pas latihan itu makanya latihan. Oke. Apa? Kok lo bisa bilang dia susah? Karena badannya lebih besar, bukan lebih besar, ya secara massa otot dia lebih besar, dia lebih kuat. Gerakan-gerakannya dia yang lebih susah dijaga sih, karena dia tahu ya aku masih kurang kuat, maksudnya secara fisikal masih kurang kuat, ya itu di situ titik lemah, jadi kayak dia tag terus sama dia, disikut, di apain lah, dibully lah pokoknya, sampai kayak yang lain kayak kok nggak pernah belajar sih, udah hampir 2 tahun sama dia, kayak nggak bisa nge-counter gerakannya, dia bilang gitu. Oh, oke. Tapi itu juga sebetulnya Jail yang membangun ya sebetulnya ya. Yes, ya banyak cerita-cerita biasa itu kalau di lah. basket Ya. kayak gitu ya biasanya Iya, ya. banyak cerita-cerita itu kayak gitu. Dia disikut ya itu ya bersaing, tapi kan secara sehat juga kan. Iya. Gimana sih lu gitu. Iya, kayak gitu ya. Sampai jatuh-jatuhan disikut. Gitu. Saking kuatnya. Iya. Mana Rookie of the Year? Hey, gitu ya kayak nggak bisa sih gitu. Oke. Juara IBL 5 kali atau main di NBA jangka waktu pendek? Juara IBL 5 kali. Juara IBL Iya, 5 kali. Iya juara IBL 5 kali lah. Tapi lo salah satu pemain yang ada vision ke sana nggak? Ke NBA, ke Amerika, maybe sooner or later, atau mungkin menjajal liga di luar. Kalau NBA itu udah terlalu jauh lah untuk sekarang, maksudnya kayak kalau dibilang ini sih pengen sih, maksudnya latihan di luar aja sih pengen sih, maksudnya kayak gitu ya. ngerasain atmosfer, maksudnya latihan bareng pemain-pemain asing, kayak latihan di sana kayak gitu ya sih, pengen sih ngerasain latihan aja di sana gitu. Mungkin training camp sebulan atau setahun kayak di sana gitu. Oke. Itu sih paling. Cuman kalau saya memang yang benar-benar jauh lebih realistis dan juga bisa untuk lo dapetin adalah juara IBL 5 juara. 5 times IBL champs. Semuanya ada ring, bro. Biar kayak Arki kayak Wisnu, dia yoi. udah 5 dia. Yoi. Goat dia, Michael Jordan. Thanos. Yoi, bener. Kayak Thanos kan. Thanos ya 5 dia. Oke. Sama lagi. Yes. Terakhir ya, ini pertanyaan buat lu, Radit. Apa yang mungkin lo lihat dari masa depan timnas basket Indonesia? Nggak berani nih. Apa ya? Nggak berani. Biasa gitu. Kalau seandainya ya sooner or later pasti kan lo, kalau gue sih yakin ya, lo pasti akan menjadi ya one of the part timnas Indonesia gitu. Tapi kalau untuk yang lo lihat sejauh ini dengan ya gua rasa dan yang gua nilai, beberapa kali gua juga dapat kesempatan untuk bawain match dari Indonesia, kalau nggak salah di FIBA ya. Tapi udah lama sih pada saat itu. Ya gua melihat bahwa ini masih fase struggle untuk bisa achieve big thing. Ya, masih jauh banget. Iya. Tapi kalau dari lu melihatnya timnas Indonesia, basket di Indonesia juga, untuk regenerasi sih kita di jalan yang baik lah, soalnya yang di KU kecilnya udah lebih diperhatiin, untuk kayak kejuaraannya lebih banyak sekarang, udah gitu timnas KU kecilnya juga udah makin banyak kejuaraannya, udah sering ikut ke FIBA Asia, FIBA apalah, maksudnya kayak udah bersaingnya udah sama tim luar, jadi kayak untuk regenerasi sih kedepannya pasti bakal lebih baik untuk timnas Indonesia sih. yes, hopefully ya. Untuk jangka panjang ya. Oke, untuk long term ya ada banyak harapan baik. Ya. Yes. Dan semoga bisa mendapatkan pencapaian yang
benar-benar step up ya untuk Amin. timnas Indonesia. Begitupun juga pastinya untuk karir dari Raditya Wibowo. Thank you very much Radit. Yes, sudah menjadi guest star di Dewa Talks. Thank you. Ya, semoga terus banyak pencapaian, banyak prestasi juga bersama dengan Dewa United Basketball Club. Dan ditambah lagi kita tunggu prestasi teranyarnya nanti, mungkin IBL 2026. Amin. Ya, dalam waktu dekat ya, bisa lah. Bisa. Amin. Bisa. Dan mungkin juga kita bakal nontonin Radit latihan nanti ya ketika udah mulai latihan. Boleh dong ya pastinya ya kita nge-record lagi. Seenggaknya gue happy gitu punya teman pemain basket pro gitu loh ya. Dan nanti kita ketemu lagi pokoknya di next event. Raditya Wibowo. Dan terima kasih juga untuk Sobat Dewa United fans. Kalau tadi namanya itu adalah Inner Circle ya. Inner Circle. Anak Dewa Inner Circle. Thank you very much yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan gak berasa sejam loh. Sejam. Akhirnya ya gue bisa ngobrol sama Raditya Wibowo sejam. Itu goals gue sebelum berangkat. Gue ngeliat kan, oke, Radit belum ada nih konten podcast yang selama ini nih. Gue harus bikin nih, gimana caranya ya? Untung ada rumah kopi. Ada rumah kopi bener. Yes. Jadi enjoy banget ya. Enjoy Bisa banget. sejam loh. Udah kayak di coffee shop kan? Yoi, karena rumah kopi exploring the world through Indonesian coffee. Dan terima kasih untuk Sofaloista. Ini juga bikin nyaman bro. Pantes kok nyaman ya dari tadi. Yes. Iya. Udah 1 berasa jam. kayak airball. Iya. Iya nggak nyamperin. Nggak nyamperin. Kalau gitu nanti kita ketemu lagi di Dewa Talks episode selanjutnya. Karena Dewa Talks it's all about Dewa United. Yes. Thank you.